Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Pak Tani. Pada video kali ini kami akan menyuguhkan berita yang berkaitan dengan dunia peternakan, di mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah disuguhkan suatu berita, yaitu penularan bakteri antrak yang menular ke beberapa warga kita di Gorontalo. Nah, sahabat tani sekalian, kita akan membahas apa itu antrak, bagaimana penularannya, dan segala macam yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Namun sebelumnya kami mohon dukungan Anda untuk subscribe, like, dan share video ini agar menjadi manfaat bagi sahabat-sahabat kita semuanya dan menjadi inspirasi kita semuanya untuk menebar virus-virus kebaikan. Terima kasih, kita ikuti tayangan berikutnya. Pemirsa, 9 warga di Desa Daena, Kecamatan Limboto Barat, Gorontalo diduga terserang antraks setelah memakan daging sapi yang mati mendadak. Sebelumnya ada 7 ekor sapi yang mati mendadak di desa tersebut, namun oleh sejumlah pemilik sapi tersebut kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga setempat untuk dikonsumsi. Dan hingga saat ini pemirsa, sapi yang mati mendadak di desa Desa Daena ini berjumlah 8 ekor. 7 ekor disembelih dan dibagikan kepada warga, sedangkan 1 ekor dikuburkan oleh warga setempat. Pihak kepolisian bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pun sudah melakukan pemeriksaan di lokasi dan berdasarkan uji morfologi antraks dari sampel darah pada sapi yang mati, hasilnya ini positif antraks. Nah, sahabat tani sekalian, kasus antrak ini terjadi di Kelurahan Daena, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Nah, berawal dari 8 ekor sapi yang diduga terserang antrak. Ini salah satunya dipotong dan dagingnya dibagikan ke warga sekitar dan dikonsumsi oleh sebanyak 24 orang. Nah, inilah luka atau lepuh yang dialami oleh warga yang terinfeksi, yaitu di tangan, kemudian di wajah, dan umumnya juga di leher juga seperti ini. Siklus penularan antrak dapat terjadi yang pertama melalui vektor, yaitu gigitan lalat dari hewan tertular kepada manusia. Yang kedua melalui spora, yang mana hewan tertular membuang kotoran sehingga spora mengendap di dalam tanah sekian lama dan kontak dengan oksigen yang kemudian dapat terhirup oleh hewan ataupun manusia itu sendiri sehingga akan menimbulkan penularan. Nah, sahabat tani, gejala antrak yang lazim terjadi pada hewan yang pertama adalah hewan mati mendadak, kemudian bengkak pada bagian leher, dada, perut, pinggang, dan kelamin luar. Juga dapat mengakibatkan kejang dan panas tinggi. Dan gejala lain adalah keluarnya darah dari bagian lubang, anus, hidung, telinga, dan alat kelamin. Jika Anda menemukan gejala-gejala pada hewan peliharaan atau ternak Anda seperti yang tersebut tadi, ataupun menemukan hewan atau ternak mati mendadak, segera Anda melaporkan pada petugas peternakan dan kesehatan hewan. Nah, sahabat tani, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah agar ternak kita sehat, aman, dan bebas dari penularan bakteri antrak? Yang pertama adalah melakukan vaksinasi, kemudian pengobatan, pengawasan, dan isolasi hewan, desinfektan kandang ini juga dapat dilakukan. Yang terpenting adalah Anda harus melakukan vaksinasi melalui petugas peternakan atau kesehatan hewan, yaitu setidaknya setiap 6 bulan sekali. Sahabat tani, antrak merupakan penyakit infeksi yang dapat menular pada hewan ke manusia yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Penularannya bisa melalui
sentuhan kita pada ternak yang tertular ataupun kita memakan daging ternak tersebut. Kemudian gejala antrak pada umumnya berbeda-beda tergantung pada jalur masuk bakteri ke dalam tubuh seseorang. Nah, antrak ini dapat dibedakan pada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe pencernaan atau antraks pencernaan, di mana gejala antrak pencernaan atau antrak gastrointestinal ini dapat menyebabkan mual dan muntah. Tenggorokan kita terasa sakit sehingga sulit menelan, kemudian gangguan pencernaan sehingga dapat menurunkan nafsu makan hingga sakit kepala, serta munculnya benjolan pada leher. Ketika kondisi ini semakin parah, maka akan menyebabkan diare dan BAB berdarah. Sahabat tani, kemudian adalah antrak kulit. Tipe ini dapat menyebabkan munculnya banyak benjolan kulit yang dapat terasa gatal. Benjolan ini paling sering muncul di daerah wajah, leher, dan lengan. Selanjutnya, benjolan ini dapat berubah menjadi borok yang berwarna hitam yang tidak menyebabkan nyeri. Selanjutnya adalah antrak pernapasan. Nah, tipe antrak ini, gejala awal antrak menyerupai gejala penyakit flu seperti demam, nyeri menelan, nyeri otot, dan kelelahan. Namun dapat juga gejala lanjutannya berupa sesak napas hingga shock. Nah, antrak pernapasan ini dapat menyebabkan terjadinya peradangan selaput otak dan saraf tulang belakang atau yang umumnya disebut meningitis. Nah, jika terjadi gejala pada kita manusia seperti hal tersebut tadi, maka segeralah Anda memeriksakan diri pada dokter agar mendapatkan perawatan dan penanganan yang lebih cepat. Demikian sahabat tani, semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan waspada bahaya antrak di sekeliling kita. Tetap jaga kebersihan kita dan lingkungan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.